Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat LTS, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya, Dida Rahmawandayati, sebagai host dalam acara Law Battle siang kali ini, yaitu dengan mempertemukan nih mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Perguruan Tinggi Indonesia untuk menambah pengalaman, kemudian pertanyaan-pertanyaan seputar hukumnya kita adu di Law Battle kali ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini kita sudah kedatangan 2 peserta dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, silahkan nih untuk Dewi dulu, perkenalkan nama, kemudian dari fakultas apa, dan semester berapa. Dari universitas mana juga ya? Silahkan Dewi. Oke, halo, perkenalkan nama saya Dewi Anggita dari Universitas Muhammadiyah Prokerto, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 3. Oke, Dewi. Selanjutnya silakan perkenalkan Edi. Sebelumnya perkenalkan saya Edi Negara dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini sekarang lagi semester 5. Oke, thank you Edi. Terima kasih ya kepada Edi sama Dewi untuk kesempatan siang kali ini untuk mengikuti acara Law Battle. Oke nih, untuk para peserta, untuk Edi sama Dewi ada beberapa ketentuan yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, siapkan kertas, ballpoint ataupun spidol. Kemudian yang kedua, ada 15 pertanyaan, nanti masing-masing pertanyaan itu waktunya 15 detik. Nanti di detik-detik terakhir aku kasih aba-aba. Kemudian yang ketiga, dilarang berdiskusi nih teman-teman, baik ada teman, melalui teman, ataupun menggunakan internet melalui laptop ataupun gadget. Oke gitu ya, teman-teman ya, diperhatikan ya. Kita hari ini enjoy aja, nggak usah pada tegang. Oke, gimana nih Dewi sama Edi, udah siap belum? Siap Kak, siap. Siap. Semoga bisa jawab. Pasti bisa. Ini dari dasar ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nullum delictum nulla poena sine previa legi ponenali merupakan nama lain dari asas apa? 5, 4, 3, 2, 1. Legalitas, Kak. Oke, kalau Edi jawab apa? Asas apa? Legalitas juga. Tidak ada suatu pidana tanpa adanya pidana. Oke, betul sekali nih teman-teman. Ini nama lain dari asas tadi adalah asas legalitas. Kita memasuki ke soal nomor 2. Sebutkan 3 asas mengenai keberlakuan hukum pidana. Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, silahkan diangkat. Ayo, Edi jawab apa? Asas teritorial, asas nasional, sama asas universal. Gitu. Soalnya pakai spidol tebal kali apanya, asas teritorial, universal, sama asas nasional aktif. Oke, 3 ya, jawab 3 ya. Oke, terus kalau Dewi apa? Saya cuma jawab 1 dan jawabannya asas konkordasi. Oke. Dewi kurang tepat nih, jadi yang betul Edi ada 3 keberlakuan hukum pidana. Asas itu ada asas teritorial, asas universal, dan asas nasionalitas aktif dan pasif. Memasuki pertanyaan yang ketiga, dalam hukum pidana, niat seseorang untuk berbuat suatu kejahatan dinamakan dengan apa? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Dewi jawab apa, Dewi? Kosong, Kak. Kosong. Oke, kalau Edi jawab apa? Pas. Oke. Teman-teman perlu diingat ya, dalam teori hukum pidana itu sebuah tindak pidana dibangun atas 2 unsur penting, yaitu unsur objektif sama unsur subjektif, dan unsur subjektif ini merupakan sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Jadi jawabannya adalah mens rea, masuk ke dalam unsur subjektif. Oke, selanjutnya kita masukin soal nomor 4. Kejahatan yang dilakukan dengan maksud memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, atau etnis disebut dengan kejahatan apa? Silahkan dijawab.
5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Edi, tadi jawab apa? HAM. HAM, oke. Kalau Dewi apa? HAM. HAM, oke. Maaf teman-teman kurang tepat nih. Jadi kan tadi soalnya itu kejahatan yang dilakukan dengan maksud memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa atau etnis itu disebut dengan kejahatan genosida. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku pelanggar HAM untuk diberikan kepada korban atau keluarganya dinamakan apa? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silahkan diangkat. Jawabannya apa? Dewi jawab apa nih? Pas, Kak. Pas. Oke. Kalau Edi? Pas. Pas. Oke. Jadi jawabannya adalah restitusi ya teman-teman ya. Yuk, nomor 6 yuk. Sistem hukum common law merupakan sistem hukum suatu negara yang didasarkan pada sebuah jurisprudensi. Apa nama lain dari sistem hukum common law ini? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tadi Edi udah jawab apa Edi? Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Kalau Dewi apa? Anglo-Saxon. Oke, betul ya. Jadi teman-teman dapat poin 1 nih masing-masing. Betul, jawabannya adalah Anglo-Saxon, yaitu berdasarkan jurisprudensi ya, berupa keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan biasanya di Irlandia, kemudian di Inggris, sama di Selandia Baru. Selanjutnya, soal nomor 7. Pengakuan sebuah negara baru oleh komunitas internasional dapat dilakukan dengan 2 cara. Apa aja itu? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab. Edi jawab apa? Konstitusi dan internasional. Konstitusi dan Internasional. internasional. Apa? Iya, internasional. Oke. Terus yang kedua, Dewi jawab apa? Pengakuan dan konstitusi. Pengakuan dan konstitusi. Oke, teman-teman kurang tepat ya. Jadi pengakuan negara baru itu ada 2 cara, yaitu secara de facto dan de jure. Oke, selanjutnya kita soal nomor 8. Perjanjian antar negara dalam hal penyerahan tersangka atau terpidana yang ditahan di negara lain ke negara asalnya merupakan pengertian dari perjanjian apa? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat. Edi jawab apa? Perjanjian extra trading nggak salah. Apa? Ekstra apa? Extra trading, iya, betul ya. Extra trading. Iya. Oke, kalau Dewi jawab apa? Pas, Kak. Oke, pas. Kosong. Jadi kurang tepat ya teman-teman, tadi Edi bukan extra trading tapi ekstradisi Edi. Jadi ekstradisi itu merupakan bentuk perjanjian kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan. Oke, sekarang soal nomor 9 nih. Pemilihan umum di Indonesia menganut 6 asas nih. Sebutkan apa aja nama asas tersebut. Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab. Dewi jawab apa? Cuma jawab 3, Kak. Oke, 3. Apa aja? Nampak nggak, Kak? Bebas, jujur, adil. Bebas, jujur, adil. Terus kalau Edi apa? Nggak nampak ya kan, Kak? Ini sebut aja ya. Asas demokratis, transparan. Cuman itu aja sih. Jujur gitu lah. Apa aja? Silahkan nih. 6 nih, Edi. Silahkan 6 nih. Demokratis, jujur, transparan. Nah itu ada juga umum ya, adil. Itu aja sih. Oke, jadi teman-teman ini suruh ngejawab 6 ya, karena ini biasanya singkatannya sangat terkenal nih di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi
Jawabannya yang tepat itu ada 6, teman-teman. Ada luber jurdil, ingat nggak? Luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, jadi teman-teman semuanya kurang lengkap ya. Nomor 10, sebutkan lembaga negara yang dibubarkan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat. Apa jawabannya? Edi jawab apa, Edi? Pas. Oke, kalau Dewi apa, Dewi? DPAS. DPAS. Oke, jadi Dewi kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, teman-teman, yang dihapuskan itu adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kalau DPAS itu Dewan Pertimbangan, nah itu kurang lengkap ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, itu dulu fungsinya itu memberi masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Nomor 11, pemerkosaan dalam pernikahan dikenal dengan istilah lain apa? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo silahkan dijawab. Dewi jawab apa? Kosong, Kak. Kosong. Oke, kalau Edi? Enggak. Pas. Oke, pas. Oke, jadi jawabannya adalah marital rape ya. Kayaknya Edi tadi agak sedikit ini lupa, jadi jawabnya material. Jadi jawabannya yang betul adalah marital rape. Selanjutnya ya, kita memasuki soal nomor 12. Apa nama lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat. Apa jawabannya? Edi jawab apa? LSM. Ya. LSM. Oke, kalau Dewi jawab apa? LBH. Oke, jadi teman-teman kurang tepat ya jawabannya. Jadi yang betul adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekarang nomor 13 nih. Ini teman-teman pasti bisa ini nomor 13 ya. Jadi Mahkamah Agung membawahi 4 lingkup badan peradilan yang ada di Indonesia. Sebutkan apa saja. Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan. Edi jawab apa? PAPN, tata usaha, industrial, militer. Oke. Kalau Dewi jawab apa, Dewi? Agama, terus negeri, satunya lagi PTUN. PTUN. Oke. Jadi diminta jawab 4 ya, teman-teman ya. Yang Dewi masih kurang 1. Kalau untuk Edi sudah betul. Jadi jawabannya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Oke, sekarang soal nomor 14 nih, teman-teman ya. Sebutkan 3 sumber hukum formil di Indonesia. Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab. Apa? Dewi jawab apa, Dewi? Undang-undang, keputusan hakim, kemudian satunya lagi Undang-Undang Dasar. Oke. Kalau ini Edi jawab apa? Undang-undang, doktrin, jurisprudensi, keputusan traktat. Oke, betul sekali nih. Beberapa ya teman-teman. Kemudian sumber hukum formil yang diatur di Indonesia itu kayak undang-undang, kemudian kebiasaan, jurisprudensi, traktat, kemudian doktrin. Oke, selanjutnya nih kita memasuki soal terakhir nih teman-teman. Nggak kerasa kita memasuki soal terakhir nomor 15. Sebutkan 3 nilai dasar yang dimiliki oleh hukum menurut Gustav Raffut. Apa itu teman-teman? Silahkan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab. Edi jawab apa? Pas. Oke, kalau Dewi? Cuma jawab 1, Kak, keadilan. Oke, betul nih Dewi. Cuman kurang menyebutkan 2 lagi ya. Teman-teman perlu diingat biasanya ini di awal-awal perkuliahan ya. Jadi ada keadilan, kemudian kemanfaatan, dan ada kepastian. Ini terkenal sekali nih
Jadi ketiga nilai dasar tersebut harus dimiliki oleh hukum yang baik. Jadi hukum yang baik itu harus memiliki keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oke, tak kerasa sudah selesai nih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya buat Edi sama Dewi telah berpartisipasi dalam acara Law Battle edisi ke-7 ini. Dan untuk teman-teman nih yang sedang menonton di YouTube, saya tunggu nih teman-teman untuk gabung di edisi ke-8 Law Battle selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat Law Battle siang hari ini menjelang sore. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah. Dan selalu komen, like, subscribe YouTube LTS Indonesia dan ikutin semua akun media sosialnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.